semuanya, perkenalkan nama aku Cira Anania Matia. Aku dari 10-7. Nomor absenku adalah 7. Oke, jadi di sini aku akan memberikan informasi terkait apa sih fakta unik yang ada di Hari Raya Kuningan dan apa saja ya kira-kira alat musik yang dimainkan. Dan selanjutnya adalah perkenalkan dari teman-temanku. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan saya Vidyawati Septiadi dari absen 35. Saya akan membahas tentang definisi dan kesimpulan Hari Raya Kuningan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andrea Novida Mayanti dari absen 4 dan aku akan menjelaskan tentang sejarah perayaan Hari Raya Kuningan. Selamat pagi Pak Jordi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tessa Aditya dan di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Hari Raya Kuningan di Bali. Dan halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puranes Miaji, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan 4 alat musik tradisional yang pasti dimainkan upacara Hari Kuningan di Bali. Nah, yang saya jelaskan itu alat musiknya itu ada 4, yaitu ada gamelan, gong, konang, bonang. Halo semuanya, saya Mijo Kail dari absen 18. Saya ingin mempresentasikan alat musik yang dipakai dalam upacara Kuningan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cira Anania Matia. Di sini aku akan memberikan informasi terkait fakta unik apa aja sih yang ada di Hari Raya Kuningan. Nah, yang pertama itu ada tradisi Mesyuarat. Tadi Mesyuarat adalah tradisi unik yang bertujuan untuk menghantarkan roh leluhur kembali ke surga dengan cara bersukacita dan bersemangat. Salah satu bagian yang menarik dari tradisi ini adalah saat masyarakat Mesyuarat bersorak sambil memperebutkan sejumlah uang yang dilemparkan ke udara, teman-teman. Jadi kayak semacam saweran, teman-teman. Nah, dalam tradisi Mesyuarat, uang yang dilemparkan ke udara dianggap sebagai simbol berkelimpahan dan rasa bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widi, teman-teman. Nah, masyarakat Hindu ini percaya bahwa dengan melakukan kegiatan ini, roh leluhur akan merasa senang dan bahagia, serta akan memberikan dampak yang baik, yaitu berkah bagi kehidupan mereka yang masih hidup, teman-teman. Yang kedua adalah tradisi penjor. Selain tradisi Mesyuarat, Hari Raya Kuningan juga dengan identik tradisi penjor, teman-teman. Penjor sendiri adalah tiang bambu yang dihiasi dengan aneka janur, buah-buahan, dan ancaman daun kelapa yang tingginya mencapai 10 meter. Tradisi di penjor dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Sang Hyang Widiwasa. Biasanya, penjor dipasang di depan rumah-rumah dan bahkan di sepanjang jalan loh, teman-teman. Nah, ancaman daun kelapa yang menghiasi penjor melambangkan daun pohon suci Tirta Amerta yang diyakini memberikan kehidupan abadi bagi roh yang telah meninggal dunia. Sementara buah-buahan yang digantungkan pada penjor melambangkan hasil bumi yang melimpah. Nah, teman-teman, selain dari dua yang tadi, di Hari Raya Kuningan juga terdapat makanan khasnya, teman-teman, yaitu lawar dan sate. Lawar dan sate merupakan makanan khas yang sering disajikan selama perayaan ini, teman-teman. Kedua makanan ini memiliki makna khusus yang dianggap sebagai simbol berkelimpahan serta sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur. Lawar biasanya terbuat dari daging cincang yang dicampur dengan kelapa parut serta rempah-rempah khas Bali lainnya, teman-teman. Nah, biasanya makanan ini disajikan sebagai hidangan utama bagi masyarakat Hindu, teman-teman. Sementara sate terbuat dari daging ayam atau babi yang dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke tusukan sate. Kemudian dipanggang atau dibakar. Sate biasanya disajikan dengan bumbu kacang atau sambal khas Bali lainnya sebagai pelengkapnya, teman-teman. Nah, teman-teman, selain dari dua yang tadi, di Hari Raya Kuningan juga terdapat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Kuningan. Kuningan berasal dari kata kuning yang berarti ingat. Kuningan juga dapat dirujuk maknanya dari kata kuning yang berarti makmur. Kuningan juga bisa diinvestasikan sebagai kauningan yang memiliki arti meningkatkan atau mencapai peningkatan. Nah, menurut sejarah, Hari Raya Kuningan ini telah dilaksanakan umat Hindu dari 1200 tahun yang lalu atau 882 Masehi yang bertepatan dengan Lontar Purana Balidipa. Biasanya Hari Raya Kuningan ini jatuh di hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari.
Jadi, Hari Raya Kuningan ini merupakan hari raya untuk merayakan kemenangan Dharma dengan Adharma atau kebaikan melawan kejahatan. Biasanya dalam Hari Raya Kuningan harus ada sesajen atau banten yang berisikan nasi berwarna kuning, yang berarti sebagai tanda terima kasih terhadap kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan Yang Widiwasa. Hari Raya Kuningan di Bali merupakan perayaan penting yang memiliki tujuan utama untuk mengucapkan syukur kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan mereka atas hasil panen yang melimpah serta memperkuat hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari Hari Raya Kuningan. Yang pertama, ada ucapan syukur atas keberhasilan panen. Kuningan dirayakan pada hari ke-10 setelah Hari Raya Galungan yang menandai berakhirnya masa panen. Perayaan ini menjadi momen untuk bersyukur kepada Sang Hyang Widi atas hasil panen yang melimpah dan melimpahkan berkah bagi kehidupan. Masyarakat Bali percaya bahwa alam semesta memberikan hasil panen yang baik karena adanya keseimbangan dan harmoni. Kuningan menjadi momen untuk menghargai dan menjaga keseimbangan alam agar terus memberikan berkah. Dan yang kedua itu ada memperkuat hubungan manusia dengan alam semesta. Kuningan merupakan momentum untuk memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan alam semesta. Melalui beberapa ritual dan persembahan, masyarakat Bali memohon perlindungan dan berkah dari Sang Hyang Widi untuk kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Ritual-ritual tersebut diyakini dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, sehingga memberikan berkah bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga itu ada menjaga tradisi dan kebudayaan Bali. Kuningan merupakan perayaan yang sudah berlangsung turun-temurun di Bali. Perayaan ini menjadi wujud pelestarian tradisi dan kebudayaan Bali yang kaya dan unik. Melalui perayaan Kuningan, nilai-nilai luhur seperti rasa syukur, harmoni, dan keseimbangan terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan yang keempat itu ada menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Kuningan menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, keluarga, masyarakat, dan kerabat. Perayaan ini biasanya dirayakan bersama-sama dengan keluarga besar dan tetangga, sehingga memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang terakhir itu nomor 5 adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Kuningan juga menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Melalui beberapa ritual dan persembahan, masyarakat Bali memohon petunjuk dan bimbingan dari Sang Hyang Widi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Hari Raya Kuningan di Bali merupakan perayaan penting yang memiliki makna spiritual dan budaya mendalam. Alat musik yaitu gamelan. Nah, gamelan ini terdiri dari gong, konang, bonang, dan saron yang digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan dan tarian tradisional, juga untuk menciptakan suasana sakral dan mendukung siklus keagamaan. Dan selanjutnya adalah gong. Gong Bali biasanya dimainkan dengan cara dipukul di bagian tengah. Nah, suara gong yang digunakan dalam resonan membantu menciptakan suasana penuh hormat dan sakral, memandai momen penting dan menambah keindahan serta kenikmatan tarian. Nah, selanjutnya itu ada konang. Nah, konang Bali itu biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul, kayak misalnya kayu gitu. Khusus yang biasanya terbuat dari kayu dengan ujung yang dilapisi bahan lembut seperti kain atau karet. Konang memiliki fungsi yang sama dengan gong Bali. Nah, selanjutnya ini alat musik keempat yaitu bonang. Bonang alat musik yang dipukul terbuat dari bahan logam seperti kuningan, perunggu atau besi. Memukul bonang disebut bundi. Bonang memiliki fungsi yang sama seperti gong atau kenong. Terima kasih, sekian dari saya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan alat musik yang dimainkan dalam perayaan Hari Kuningan di Bali. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 alat musik, yaitu ada saron, kendang, dan juga angklung. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu saron. Saron adalah alat musik gamelan yang berasal dari bahasa Jawa, sero, yang berarti keras. Saron memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia terbuat dari bilah-bilah logam yang ditumpahkan di atas bingkai kayu berongga.
Dan yang kedua, jumlah bilanya sebanyak nada pokok tanda nada, yaitu 6 sampai 7 bila. Dan yang ketiga, saron dengan nada terendah disebut demuk atau saron penembung. Dan yang keempat, tabuh saron biasanya terbuat dari kayu berbentuk seperti palu yang dikenal sebagai ganden. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, saron memiliki 2 jenis nada, yaitu slendro dan juga pelok. Saron termasuk dalam keluarga gamelan keras, dan orang Jawa memiliki filosofi di balik saron, yaitu selalu lantang dalam menyuarakan kebenaran. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu angklung Bali. Angklung Bali adalah gamelan yang terbuat dari instrumen berbilah dan beralas slendro. Angklung Bali terdiri dari 10 instrumen utama, yaitu gangsa, kantilan, kempur, kendang lanang, kendang wadon, kelenang, kajar, jegok, riong, dan kecek. Gamelan angklung Bali sering digunakan sebagai pengiring upacara dewa yadnya dan upacara lainnya di pura, terutama di wilayah Bali Utara. Gamelan angklung Bali memiliki nilai-nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai ritual, estetik, dan juga hiburan. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya, yang terakhir adalah kendang. Kendang Bali adalah alat musik yang termasuk dalam keluarga perkusi dan merupakan salah satu instrumen dalam gamelan Bali. Kendang Bali merupakan warisan budaya leluhur yang patut dilestarikan. Kendang Bali memiliki beberapa karakteristik, yaitu kendang Bali memiliki kendang lanang dan kendang wadon yang memiliki pola yang berbeda-beda. Jika dimainkan bersama, kendang lanang dan kendang wadon dapat menimbulkan keseimbangan. Kendang merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari batang pohon yang bagian dalamnya dibuang, dan kulit hewan seperti sapi atau Gong kebiar. Instrumen ini adalah bagian dari gamelan Bali yang digunakan untuk mengiring tarian dan upacara adat. Alat cengceng. Alat musik ini terdiri dari 2 lempengan logam yang dipukul bersama-sama untuk menghasilkan suara. Cengceng sering digunakan dalam gamelan Bali, lumbuk menambahkan warna suara dan ritme. Dan yang terakhir, rindik. Alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul. Rindik menghasilkan suara yang lembut dan sering digunakan dalam upacara adat dan hiburan. Jadi kesimpulannya yaitu Hari Raya Kuningan di Bali merupakan hari raya yang memperingati kebesaran Sang Hyang Widi dalam wujud Sang Hyang Parama Wisesa, di mana umat Hindu melakukan persembahyangan menghadap para dewa dan leluhur melalui beberapa rangkaian. Sedangkan alat musik yang digunakan pada perayaan ini yaitu gamelan yang terdiri atas gong, kenong, bonang, saron, angklung, kendang, gong kebiar, cengceng, dan rindik. Sedangkan fungsi alat musik pada Hari Raya Kuningan diantaranya yaitu menciptakan suasana yang sakral dan khidmat, membantu mengatur alur upacara, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sebagai pengiring tarian, serta memberi nuansa meriah dan kegembiraan dalam perayaan Hari Raya Kuningan.